Mekanisme pernafasan. Tugas ini dirancang untuk melengkapi tugas dari mata kuliah ilmu biomedik dasar. Pernafasan itu sendiri adalah proses menggerakkan udara masuk dan keluar dari paru-paru untuk memfasilitasi pertukaran gas dengan lingkungan internal tubuh. Untuk mekanisme pernafasan memiliki 8 organ. Yang pertama ada rongga hidung, yang kedua faring, yang ketiga laring, yang keempat trakea, yang kelima bronkus, yang keenam bronkiolus, yang ketujuh alveolus, dan yang terakhir paru-paru. Udara masuk ke tubuh kita melalui rongga hidung. Rongga hidung sendiri adalah tempat pertama di mana udara itu masuk. Untuk komponen yang terdapat, ada tulang hidung, ada rongga hidung, ada lendir yang berfungsi untuk melembabkan, kemudian ada serabut saraf ke otak, dan yang terakhir ada silia saraf pembau yang berfungsi untuk menyaring debu dan kotoran yang masuk. Kemudian ada faring. Faring merupakan jalur utama bagi udara yang masuk melalui hidung atau mulut untuk menuju laring dan akhirnya ke paru-paru. Faring sendiri terdiri dari 3 bagian utama, yaitu yang pertama ada nasofaring yang terletak di belakang hidung, yang kedua ada orofaring yang terletak di belakang mulut, dan yang terakhir ada laryngofaring atau hipofaring yang terletak di belakang laring atau kotak suara. Nah, ketiga bagian ini secara kolektif berfungsi untuk jalur pernafasan dan pencernaan, memungkinkan udara dari hidung masuk ke paru-paru dan makanan serta cairan dari mulut masuk ke kerongkongan. Setelah udara masuki faring, kemudian ia akan masuki laring. Laring sendiri berfungsi sebagai saluran penghubung antara faring dan trakea, memastikan aliran udara dari hidung dan mulut menuju paru-paru. Nah, di laring itu terdapat epiglotis yang ketika kita bernafas, epiglotis itu terbuka sehingga udara menuju ke tenggorokan. Setelah udara melalui laring, ia akan masuk ke trakea. Trakea itu berbentuk seperti pipa dan berfungsi untuk mengalirkan udara antara laring dan paru-paru dan menyediakan jalur yang aman untuk oksigen masuk dan karbon dioksida keluar. Di trakea sendiri terdapat tulang rawan. Tulang rawan tersusun dari 16 hingga 20 cincin tulang rawan yang berbentuk C yang kuat dan fleksibel untuk memastikan trakea tetap terbuka sehingga udara dapat masuk dan keluar dengan lancar. Kemudian ada lapisan luar atau jaringan ikat yang berfungsi sebagai dukungan struktural. Kemudian ada mukosa, ini adalah lapisan bagian dalam trakea yang lembab dan bertugas menangkap debu, bakteri, virus, dan partikel asing lainnya yang terhirup bersama udara. Kemudian di dalam mukosa itu terdapat sel goblet yang berfungsi sebagai memproduksi lendir yang akan menjebak partikel asing di udara. Kemudian ada silia, yaitu rambut-rambut halus yang bergerak secara terus-menerus di lapisan mukosa untuk mendorong lendir beserta partikel yang terjebak ke atas, menuju tenggorokan untuk dikeluarkan dari tubuh melalui batuk dan menelannya. Kemudian yang terakhir ada otot polos, yang merupakan struktur otot tanpa sadar yang berperan dalam mengatur aliran udara. Kemudian, udara akan disalurkan ke bronkus. Bronkus adalah cabang tenggorokan yang masing-masing menuju paru-paru dan berfungsi untuk menyalurkan udara ke paru-paru, mencegah infeksi pada paru-paru, dan mempunyai sel-sel lendir dan silia untuk menjaga kebersihan. Bronkus terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada bronkus primer, adalah 2 cabang besar dari trakea atau batang tenggorokan yang masuk ke paru-paru kiri dan kanan. Kemudian yang kedua ada bronkus sekunder atau lobular, itu adalah bronkus utama bercabang lagi menjadi bronkus sekunder yang mengarah ke lobus-lobus paru-paru. Kemudian ada tersier atau segmental yang bercabang menjadi bronkus tersier yang lebih kecil lagi yang akan menyuplai udara ke segmen-segmen paru-paru. Dan terakhir ada bronkiolus yang ukurannya jauh lebih kecil dari bronkus. Kemudian ada bronkiolus.
Bronkiolus adalah saluran terakhir yang mengalirkan udara dari bronkus ke alveolus untuk pertukaran gas. Nah, di bronkiolus ini ada 3. Yang pertama ada bronkiolus lobular, cabang terbesar pertama dari bronkus yang masuk ke dalam lobus paru-paru. Kemudian ada bronkiolus terminal, yaitu yang berfungsi sebagai saluran transisi udara sebelum menuju ke saluran yang lebih kecil lagi. Yang terakhir ada respiratory, yang memiliki dinding yang mengandung alveolus. Bronkiolus ini secara langsung mengalirkan udara ke alveolus untuk proses pertukaran gas. Setelah melewati bronkiolus, kemudian akan masuk ke alveolus, yaitu kantung udara kecil yang berbentuk balon yang ditemukan di ujung bronkiolus di paru-paru. Fungsi utamanya adalah untuk memfasilitasi pertukaran gas, di mana ia menyerap oksigen dari udara yang dihirup dan melepaskan karbon dioksida yang kemudian dihembuskan. Struktur alveolus yang mendukung pertukaran gas itu ada dinding yang sangat tipis. Gas-gas dapat berdifusi dengan mudah melewati membran alveolus. Kemudian berbentuk kantong kecil atau alveoli yang jumlahnya sangat banyak untuk memperluas permukaan untuk pertukaran gas. Dan yang terakhir, permukaan dalam dilapisi epitelium sehingga memungkinkan difusi gas antara O2 dengan CO2. Terakhir adalah paru-paru yang berfungsi sebagai pertukaran gas. Paru-paru memiliki pleura, yaitu selaput tipis berlapis ganda yang melapisi paru-paru dan mengeluarkan cairan pelumas agar tidak terjadi iritasi saat paru-paru mengembang dan berkontraksi. Kemudian ada mekanisme pernafasan. Mekanisme pernafasan terbagi menjadi 2, yaitu pernafasan inspirasi. Pernafasan inspirasi terjadi karena diafragma dan otot dada berkonstruksi, membesarkan rongga dada dan paru-paru, serta menurunkan tekanan udara di dalamnya dibanding udara luar, sehingga udara masuk. Sebaliknya, pada ekspirasi otot-otot tersebut berelaksasi mengecilkan rongga dada dan paru-paru sehingga tekanan udara di dalam paru-paru lebih tinggi dari luar dan udara terdorong keluar. Secara singkat, pernafasan inspirasi adalah proses menghirup udara masuk ke paru-paru, sedangkan ekspirasi adalah proses mengeluarkan udara keluar dari paru-paru. Untuk perbedaan antara pernafasan dada dan pernafasan perut terletak pada jika perut menggunakan otot antar diafragma, jika dada menggunakan otot antar tulang rusuk. Untuk mekanisme pernafasan eksternal dan internal, jika eksternal CO2 akan meninggalkan darah dan O2 akan masuk ke dalam darah secara difusi. Sedangkan internal CO2 masuk ke dalam darah dan O2 akan difusi ke jaringan tubuh. Pernapasan eksternal yaitu pertukaran gas yang terjadi di paru-paru atau alveolus. Hemoglobin mengikat oksigen membentuk oksihemoglobin. Untuk reaksi kimianya, Hb plus O2 menjadi HbO2. Yang kedua ada pernapasan internal yang terjadi di dalam jaringan tubuh. Oksigen O2 melepas ikatan dengan hemoglobin, berdifusi masuk ke jaringan tubuh. Reaksi kimianya, HbO2 menjadi Hb plus O2. Yang terakhir, pernapasan seluler yang pertukaran zat yang terjadi di mitokondria. Oksigen O2 akan bereaksi dengan molekul makanan atau glukosa sehingga dapat menghasilkan energi atau ATP, CO2, dan H2O. Pada mekanisme pernafasan internal, jika O2 banyak masuk ke tubuh, maka semakin banyak juga CO2 yang terbentuk, sehingga dapat meningkatkan tekanan parsial CO2 di dalam sel tubuh dan pada kapiler darah. Oleh karena itu, CO2 berdifusi dari sel tubuh ke kapiler darah, kemudian dibawa darah menuju paru-paru melalui mekanisme eksternal. Mekanisme eksternal, paru-paru akan berdifusi dari kapiler darah menuju alveolus dan O2 masuk ke dalam darah. Peristiwa pertukaran CO2 dan O2 ini terjadi karena tekanan parsial CO2 lebih tinggi di kapiler darah dibandingkan dalam alveolus. Akhirnya CO2 dikeluarkan melalui ekspirasi. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.